Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, kita bisa kembali ke persekutuan di pagi hari ini. Nah, kita bisa ajak teman-teman ya. Kita kan punya teman kan? Masih punya teman enggak? Masih lah ya. Masih banyak teman. Ajak teman kita, tetangga kita juga ya, yang sudah usia indah, 60 tahun ke atas. Ajak mereka. Nanti kita tata kembali ruangan ini, semua masih bisa duduk. Kalau tak bisa, kita pindah ke ruang lebih besar. Ya, masih ada ruang-ruang yang lain. Nah, supaya lebih banyak orang, kita lebih ramai, ya, bisa lebih banyak mengenal. Jadi persekutuan kita, acaranya pun bisa terasa lebih semarak, ya. Nah, jadi kita akan berdoa dulu, habis itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa kami, untuk membawa kami semua ke surga nantinya. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Pagi hari ini kami juga bersyukur bisa kami kembali ke gereja untuk mengikuti persekutuan usia indah. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang baru. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkati perkumpulan kami ini. Dan bantulah kami saat ini dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan yang kita mau belajar ini hanya satu ayat ya, pendek sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nanti saya jelaskan ya, Bapak Ibu, apa arti ayat ini. Nah, tadi kita ada menyanyikan satu lagu, Yeti Tehwa. Buruknya tolong mainkan sebentar, awal-awalnya aja. Dengar lagi lagu ini. Nah. Tahu tidak, kapan lagu ini dibuat? Ada yang sudah nyanyi dulu? Pak Mongko dulu nyanyi ya? Lama kan? Belum coba ya, dulu pernah. Kalau Ibu Maget dulu pasti udah nyanyi ya? Ini Ibu Pendeta sangat senior, dia pasti udah tahu semua lagu ini. Saya dengar lagu ini waktu saya masih anak kecil, masih remaja, awal tahun 80-an, sekitar mungkin 80, 81, 82 begitu. Jadi udah lama sekali kan lagu ini, ya lebih daripada 40 tahun. Tapi sampai sekarang orang Kristen masih suka menyanyikan. Ini lagu dari Taiwan. Sekali dia terbit ya, muncul, kasetnya muncul dari Taiwan, itu menyebar. Saya rasa semua komunitas Kristen ya, orang Tionghoa itu nyanyi lagu ini. Karena saya dari kampung kecil kan, Tanjung Pinang tuh kampung kecil tuh.
daerah begitu kecil, itu pun tahu lagu ini. Karena begitu disukai. Ya tentu musiknya sangat enak. Kita dengar lagunya, musiknya enak. Tapi sesungguhnya yang membuat kita senang dengan lagu ini adalah syairnya, kata-katanya. Ya kata-katanya yang diambil dari Alkitab. Bunga di padang. Bisa tak Ibu bayangkan bunga banyak sekali? Bisa bayangkan? Bisa kan? Kita bisa bayangkan ya. Bunga yang begitu banyak warna-warni. Kenapa mereka bisa tumbuh dengan begitu baik ya? Wah, apa yang lewat? Apa yang lewat? Burung di udara. Oh, terbang burung banyak. Ya kan? Burung kan tidak perlu bekerja. Ini tidak seperti kita ya. Kita harus bekerja. Harus berusaha. Kalau tidak, kita tak ada makanan. Burung enggak. Burung selalu ada makanannya. Mereka hanya pergi ambil. Dulu waktu saya mulai dengar lagu ini, masih muda, anak-anak kecil ya, belasan tahun, ya, rasanya enak, musiknya enak. Tapi masih tak begitu bisa menghayati, tak begitu paham betapa bermakna, berartinya ayat-ayat ini. Tapi sekarang saya sudah hampir seusia dengan Bapak Ibu, lebih muda sedikit lah. Lebih muda sedikit. Belum tentu juga. Saya sudah 59. Jadi kita sudah melewati masa hidup yang lumayan panjang ya. Kita semua sudah lewat kan. Rata-rata udah 60 ke atas. Yang paling tua di sini siapa? Akong. Yang nomor 2 paling tua? Pak Budi. Ya, semua angka 9 tuh. Kita baru 6 aja balik lagi. Terbalik dia, 9. Yang ketiga, Margaret dah. Margaret dah mau dekat 9 belum? Tingkatan lagi dia pun naik jadi 9. Tapi rata-rata kita, saya rasa di 60-an ya, di 70-an. Kita sudah banyak sekali pengalaman hidup. Tapi dalam pikiran kita kan sebenarnya, ya, kita masih bisa bayangkan waktu masih kecil dulu, waktu masih gadis dulu, ya kan? Waktu belum menikah dulu masih bisa kita bayangkan gitu loh. Tahun-tahun. Kadang-kadang saya duduk pikir ya, waktu saya belasan tahun apa saya buat, 20-an tahun apa saya buat, 30 tahun saya buat, 40-an saya buat apa, 50-an saya buat apa. Bisa lihat gitu. Ya, hal-hal yang penting kita lihat semua. Sekilas saja kita lihat semua. Betapa banyak sekali pengalaman yang sudah kita lalui. Dan ayat ini menjadi sangat berarti. Lagu tadi itu menjadi sangat berarti. Karena kita tahu sekali. Itu memang benar. Ya. Hidup ini kan tidak gampang. Dengan susah payah, kita telah bekerja, besarkan anak-anak, membangun keluarga kita. Dengan susah payah. Tapi tahun-tahun yang telah berlalu ini, bukankah kita tidak juga kekurangan? Mungkin ada waktu yang agak sulit, tapi tetap juga ada makanan. Ada yang mungkin bisa lewati hidup kita dengan lebih mudah. Tapi ada yang perlu dengan perjuangan. Tapi Tuhan menolong kita semua. Nah, jadi kembali ke firman Tuhan tadi. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba bicara seperti ini? Karena Tuhan Yesus lagi berbicara dengan orang banyak waktu itu. Mereka yang khawatir. Khawatir tentang apa?
khawatir tentang makanan dan minuman. Karena itu, aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Banyak orang dengar, ribuan orang yang ikut Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus lihat dari muka mereka itu. Nampak kan? Dari muka orang, perasaan di hatinya. Dia lihat muka-muka orang banyak itu ya. Kelihatannya banyak pikiran. Hati itu terasa berat. Kenapa? Karena hidup susah. Dia tahu, mereka berpikir, ya, bagaimana kita harus berusaha supaya kita, anak-anak rumah kita, ada makanan dan ada minuman. Dahulu orang berjuang seperti itu. Saya rasa sekarang pun sama. Kita selalu berpikir ya, pekerjaan saya itu harus saya jaga. Nah, kalau pekerjaan hilang, makanan dan minuman pun bisa hilang dari rumah. Jangan main-main. Pernah susah Bapak Ibu dulu? Saya masih ingat ya. Masih kecil ya, saya waktu itu. 5 tahun, 6 tahun mungkin. Mama saya gandeng saya pergi belanja. Lewatin jalan satu toko kecil. Beli apa tahu? Beli kayu jalar, Huangzhe. Kayu jalar, Huangzhe kan? Sorry, bukan kayu jalar. Ubi jalar, Huangzhe tahu ya? Tahu, buat apa? Pulang ya. Masak nasi pakai Huangzhe gitu loh. Ada lauknya. Makanya saya ingat sampai sekarang. Ya. Makan nasi, entah berasnya kurang atau kenapa saya pun tidak tahu. Yang ada berasnya, lalu taruh Huangzhe-nya ubi jalar. Jadi saya ingat sampai sekarang. Jalan ke sana beli, makan seperti itu. Saya masih ingat waktu sangat kecil dulu. Mungkin juga sekitar 4-5 tahun. Waktu itu Tanjung Pinang itu entah kenapa ya. Beras ya, jarang sekali. Jadi saya pergi antri beli beras. Panjang antri, entah beli atau entah dapat dari pemerintah lah. Saya pun tidak lupa. Tapi saya ingat, saya pergi antri untuk ambil beras. Paling 1-2 kilo bawa pulang. Kecil sekali kan. Karena saya anak laki-laki pertama. Jadi anak laki-laki pertama. Jadi aku yang pergi lakukan semua tugas. Kadang-kadang hidup kita itu susah. Urusan makan dan minum itu pun susah. Jadi Tuhan Yesus, dia melihat orang banyak itu. Dan dia bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Karena memang benar. Hidup ini dulu dan sekarang kurang lebih sama. Orang berjuang supaya punya makanan dan punya minuman. Supaya bisa berkecukupan. Supaya bisa hidup. Nah inilah bagian kita. Ya, kalau kita dilahirkan, kita hidup, nah inilah yang harus kita lalui. Nah, mungkin Bapak Ibu jadi kepikiran ya, masa-masa yang kamu lewati dulu.
Mungkin dalam hidup kita ada masa di mana kita gampang sekali, mudah sekali, ya, berkecukupan sekali, bahkan berlebihan, ya. Oh, banyak sekali makanan kita di rumah, kelebihan tak ada masalah. Tapi mungkin ada juga waktu kita betul-betul merasakan hidup itu tidak gampang. Kita menjadi khawatir hanya untuk urusan hidup, makan dan minum ini. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, ya, meskipun kita hidup harus berusaha, kadang-kadang kita pun merasa khawatir, itu memang dialami oleh rata-rata setiap orang. Tapi begini kata Tuhan Yesus, carilah dahulu. Kenapa? Batuk. Ada? Butuh masker? Kalau tidak di kantor saya ada. Pintu masuk meja pertama di situ, tumpukan buku-buku di atas sana. Itu kalau kamu lagi nonton drama, ini namanya iklan. Ya. Oke, kembali kita. Nah, kita sekarang sudah pikirkan kan? Ya, benar ya. Hidup ini khawatirkan makan dan minum. Itu memang benar. Urusan sederhana sesungguhnya, tapi ini urusan penting. Sudah manusia kalau tak makan, tak minum, tak bisa hidup. Jadi Tuhan Yesus tahu, ya, kita punya pergumulan demikian. Nah, di usia kita sekarang sudah menjalani masa hidup panjang, kemungkinan masalah ini mungkin ya sudah berlalu ya, betul tak? Yang dulu sudah berusaha mungkin sudah punya banyak tabungan, sehingga kita pikir kalau hanya makan dan minum mungkin sudah tak jadi perkara besar lah. Ya, kita yang punya anak-anak sudah dewasa, mereka sudah bekerja dengan baik, punya usaha yang baik. Barangkali soal makan dan minum sudah bukan sesuatu yang perlu terlalu dipikirkan. Tapi mungkin ada juga yang masih perlu memikirkan hal ini. Ya, karena bisa saja walaupun kita punya banyak anak, tapi masing-masing juga agak sulit usahanya. Ya, sehingga kita pun selalu khawatir kerjaan mereka bisa tidak lancar, ya, usaha mereka bisa tidak baik. Ya, kadang-kadang masih bisa seperti ini. Tapi ini adalah bahagian dalam hidup kita manusia. Tidak apa. Ya. Tuhan berkata demikian pada kita sekarang. Dia bilang, nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, lihat ya ayat ini. Sekarang masker sudah sangat murah. Semalam saya di DC Mall. Saya lihat, banyak sekali masker. Saya pergi cek berapa harganya. Satu kotak hanya 16.000. Kita sekarang dengan 16.000 langsung tertawa kan? Kenapa tertawa? Karena kita pernah beli sangat mahal, ya kan? Baru 4 tahun lalu ya, 2020, wah kita tuh beli begitu mahal. Tumpuk begitu banyak masker di rumah. Kita bukan dokter, tapi tumpuk masker. Ya kan? Wah, gereja itu tumpuknya ribuan tuh. Begitu banyak kita simpan di gereja untuk bagi-bagi. Beli mahal sekali. Satu kotak bisa 200-300 ribu waktu itu. Ya. Sekarang 16 ribu aja. Tak ada orang butuh.
Ya Bu, mau pakai berapa lembar pakai aja tak masalah. Murah sekali. Saya masih taruh di kantor, ya. Kadang-kadang masih ada orang butuh. Nah kembali ya, nah dia lihat ayat ini. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita pikir Tuhan Yesus semuanya itu yang mana? Apa maksudnya semuanya itu? Sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Makanan dan minuman. Semuanya itu adalah makanan dan minuman. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan kita ada janji. Makanan dan minuman Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan berikan kepada kita. Tak usah khawatir. Terlepas daripada apakah kita lihat situasi di rumah kita sekarang, anak-anak kita sekarang, apakah usahanya, apakah pekerjaannya lancar, berhasil, atau sulit, tak usah khawatir itu. Tuhan akan berikan kita makanan dan minuman. Tuhan akan tambahkan kepadamu. Maka kita teringat tentang burung yang di udara itu kan. Burung yang di udara tak pernah kekurangan makanannya. Karena Tuhan yang ciptakan, Tuhan akan jaga mereka. Bapak Ibu, Tuhan itu punya cara untuk memberikan kita makanan dan minum. Tak usah kamu khawatir. Kita pikir, tapi bagaimana saya tidak khawatir? Kalau anak saya kerjanya tak jelas gitu loh. Ya sebentar ada kerja, sebentar tidak ada kerja. Bagi dia bagaimana saya tidak khawatir? Saya pikir ya, khawatir itu memang melekat pada diri kita. Ya kan? Semua orang pasti khawatir. Ada orang hari-hari khawatir. Ya. Nanti dikasih minyak ya, coba. Apa? Orang tua biasa, semua sendi mau sakit. Ya, itu biasa juga. Hei, kita dengarkan firman Tuhan dulu ya. Kita selesai dulu, nanti baru kita ngomong lagi. Jadi apa? Tuhan akan tambahkan kepada kita makanan minuman ini. Walaupun kita bisa khawatir, ada orang tuh memang selalu khawatir. Di manusia tuh beda-beda. Ada yang pikir ya kelihatannya agak sulit-sulit tapi tak apalah. Tapi ada orang tak bisa, terus pikirkan. Nah, sekarang gimana? Kita ingat, kita ini orang Kristen. Kita punya Tuhan di surga. Kalaupun saya ini ada orang yang selalu suka khawatir, sekarang kamu berpikir, tapi masalah saya ini yang saya takutkan, saya bisa kasih tahu sama Tuhan. Jadi bukan saja saya yang khawatir, tapi ada Tuhan juga yang tahu tentang apa yang saya khawatirkan. Dia akan bersama-sama saya, dia akan mengingat saya, dan Tuhan akan bantu. Karena Tuhan sudah berjanji, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya kasih Bapak Ibu satu cerita ya. Ini ceritanya memang sangat ajaib lah. Tapi ini sebuah cerita yang berikan kita satu keyakinan bahwa Tuhan dia tahu kalau kita kurang dan dia punya caranya untuk menolong kita agar tidak kelaparan. Nah, di Inggris ya, tahun abad 19 lah, itu banyak sekali tuh anak-anak yatim piatu. Atau anak-anak yang memang orang tuanya tak sanggup urus, tak sanggup pelihara, jadi biarkan aja itu di jalanan.
Ada satu pendeta, namanya George Muller. Dia sangat sedih dengan kondisi demikian. Jadi dia kumpulkan tuh anak-anak itu. Kan kumpul ya. Lama-lama kita bilang, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Dia kumpulkan anak, kumpul-kumpul. Lama-lama jadi banyak sekali loh. Bisa tebak berapa jumlah anaknya yang dia pelihara. Kalau rumah kita ada 5 anak ya, kita udah merasa sibuk sekali, betul kan? Ya, 5 anak di rumah, waduh, dari pagi sampai malam udah sibuk sekali. Dia jaga 5.000 anak. Tentulah ada yang bantu-bantu dia. Anak yatim piatu dia ada 5.000 orang. Semuanya anak-anak orang lain. Anak-anak susah, tak ada yang mau jaga. Dia bawa mereka. 5.000 anak ya, saya pikir gimana cara makannya. Wah, makannya banyak sekali itu anak-anak. Ya, kau kasih roti saja mau 5.000 roti. Di Batam satu roti biasa tuh paling murah berapa? 5.000 kan? Ya, 5.000 ya, itu murah punya itu. Kalau di mall tak dapat kan? 5.000 saja kita mau kasih 5.000 anak makan berarti apa? 25 juta. Satu kali makan 25 juta. Ya, bisa bayangkan ya betapa banyaknya dana yang dibutuhkan agar 5.000 anak itu bisa makan. Tapi banyak orang senang lah, ya ada yang mau urus anak-anak yang telantar seperti ini. Jadi selalu ada orang bantu, sumbangan, ya sumbangan banyak. Anak ini kita bayar uang sekolah ini, uang sekolah apa? Semua anak tak ada uang. Semua entah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, semua tak mau urus anak dia. Dibiarkan saja terlantar. 5.000 anak. Semua hanya di situ tunggu makan. Tapi tak ada yang bayar uang punya itu. Karena ini namanya yatim piatu. Rumah yatim piatu. Tapi orang Kristen kan banyak lah. Ya, yang lihat bahwa ada satu rumah yang mengurus begitu banyak anak. Mereka selalu antarkan makanan, antar makanan. 5.000 orang. Tapi satu kali benar-benar kekurangan makanan. Bisa terjadi itu dalam hidup kita itu. Jadi pagi hari anak-anak sudah bangun, sudah mandi, sudah duduk semua. Lagi tunggu sarapan kan? Tak ada makanan. Jadi bagaimana? George Muller, dia pikir, Tuhan akan menolong. Tapi tidak tahu gimana caranya. Bagaimana cara Tuhan mau menolong? Ya dia tidak tahu. Jadi dia hanya bisa suruh anaknya, kita semua berdoa sama Tuhan. Dan setelah berdoa ya, ada orang yang ketuk pintunya dan bawa sekali banyak sekali roti dan susu untuk mereka. Nah, ini dalam ceritanya George Muller, ya dia punya autobiografi, ada biografi yang dia tulis sendiri, tebal gini aja. Kalau kita baca, ada cerita seperti ini. Apa yang pernah dia alami. Karena dia percaya Tuhan akan tambahkan. Tuhan tak akan biarkan kita kelaparan seperti itu. Tuhan di surga bisa menggerakkan hati manusia. Dan orang rasanya ingin menolong. Ingin bangun malam-malam, bikin roti. Ingin antar ke rumah yatim. Kan tak kepikiran kita ya, bahwa ada manusia mau seperti itu. Tapi Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Jadi, bukan suatu mukjizat, ya, bukan suatu hal yang tak bisa jelaskan bagaimana itu terjadi. Tuhan bisa berbuat. Jadi, Bapak Ibu, kita ini kan di usia indah, ya. Sebagian kita merasa
Saya sekarang sudah tak bekerja. Jadi saya sudah tak punya penghasilan. Ada mungkin merasa saya juga tidak punya banyak tabungan. Jadi kita merasa seolah tak berdaya ya. Saya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya bisa menunggu. Tidak apa. Kita tunggu Tuhan. Karena Tuhan yang akan pelihara kita. Dia akan punya caranya. Apa yang bisa dia lakukan. Supaya kita punya makanan dan minum. Jadi harus yakin. Kita ini anak-anak Tuhan. Yang harus percaya. Tuhan yang akan menolong saya. Oke, ini pertama ya. Nah, lalu dia bilang apa? Jangan kamu khawatir tentang makan minum ini. Ya. Tuhan akan berikan pada waktunya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terlebih lagi kita sudah di usia 60, 70, 80, 90 tahun. Ya. Kita harus lebih memikirkan tentang Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Carilah hal-hal tentang Tuhan dan kebenarannya. Ajaran-ajarannya. Hal-hal yang berkenan dengan surga, dengan Tuhan. Kita ingin bisa lebih mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tuhan yang mengampuni semua dosa kesalahan kita. Berapa puluh tahun kita hidup. Banyak kesalahan kita lakukan. Ya Tuhan mengampuni semua kesalahan kita itu. Dan nantinya, satu hari nantinya, waktu kita sudah lemah sekali, semua organ dan tubuh kita sudah begitu lemah, dan tak berdaya, kita akan tinggalkan dunia ini, betul tak? Waktu itu, kita mau pergi ke surga. Kita mau pergi berjumpa Tuhan kita. Dan tinggal bersama Tuhan kita selama-lamanya. Kita tidak pergi ke neraka untuk dihukum. Tapi kita mau pergi ke surga. Jadi sekarang kita mau lebih banyak mencari hal-hal tentang Tuhan. Mau tidak? Mau cari Tuhan? Lebih dekat dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Harus beribadah. Setiap hari ya, di rumah kita, setiap hari, bangun pagi, kamu harus pikir, Tuhan saya ada di surga. Tuhan Yesus, juru selamat saya. Kamu harus ingat dia. Ingat Tuhan saya. Lalu kamu ingat, Tuhan inilah yang telah menyelamatkan saya. Nanti dia akan bawa saya ke surga. Tiap hari kamu harus ingat ini. Lalu di hati kamu ada rasa syukur. Lalu kamu mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ya. Berkata-kata, cerita, bicara satu. Apa yang di hati kamu kasih tahu sama Tuhan. Kalau kamu ada khawatir tentang makanan, kamu kasih tahu Tuhan, bantu anak saya supaya usahanya bisa lebih lancar. Supaya dia bisa dapat pekerjaan. Ya, supaya rumah ada makanan. Kalau kamu khawatir, kamu kasih tahu sama Tuhan. Tiap pagi kamu berdoa. Bisa baca Alkitab enggak? Kalau kamu merasa sulit saya baca, mungkin rambutnya tak begitu jelas lagi tulisannya, jadi kamu merasa kurang nyaman mau baca. Tak apa, kan ada namanya Alkitab suara. Betul? Semua punya Alkitab suara. Di handphone kita pasang tak Alkitab suara. Kalau tak pasang, nanti Lause, Derma, atau Sofian bisa bantu kamu pasang Alkitab suara. Dan kamu tinggal buka
Nah, kamu dengar. Ya, dengar beberapa ayat, dengar satu pasal, dengar. Oh, ini kata Tuhan kepada saya, ini firman Tuhan. Tiap hari kamu lakukan. Itulah ibadah kita. Hari Minggu, kamu datang ke gereja. Ya, kita jangan pikir, saya ini udah orang tua nih. Susah saya keluar. Saya tak mau ke gereja. Tidak boleh. Bukan tidak boleh seolah-olahnya larangan, bukan. Tapi maksudnya adalah, saya kan mau hari Minggu ketemu banyak orang-orang, teman-teman Kristen, lalu sama-sama kami mau menyanyi, kami mau memuji Tuhan, kami bersenang sekali. Sejak dahulu kala bangsa Israel, mereka selalu bersama-sama beribadah. Gereja sudah 2000 tahun ya. Gereja dari pertama orang Kristen itu selalu kumpul bersama-sama di hari Tuhan, itu hari Minggu, untuk beribadah. Makanya kita pun mau hari Minggu ke gereja beribadah. Nah, meskipun kita usia bukan anak muda lagi, kadang-kadang memanglah ya bisa sedikit agak sulit, bisa sedikit ya sini sakit, ya sering sih sakit. Kadang-kadang ini yang sakit, ya. Kadang-kadang sini yang sakit, betul kan? Tidak apa. Sakit-sakit itu kan bukan yang berat sekali, ya. Minum satu Panadol, ya. Datang gereja. Datang sama-sama semua Kristen, sama-sama beribadah. Itu senang sekali. Itulah cara kita mencari kerajaan Allah, beribadah. Lalu apalagi? Kedua, apa yang sudah kita dengar tentang Tuhan, yang Tuhan katakan, kamu harus berdoa, Tuhan bantu saya untuk lakukan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan bilang kita tidak boleh kita tidak boleh membenci orang. Betul kan? Kamu jangan benci menantu kamu. Ya, jangan benci menantu kamu. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena Tuhan bilang tidak boleh. Itu tak benar. Ya kita dengar. Tuhan bilang seperti ini. Jadi walaupun saya agak-agak tak gitu suka sama menantu yang satu itu, ya, apa? Saya belajar ikuti kata Tuhan. Ya belajar, coba lihat apa yang baik dari menantu saya satu itu. Sehingga kamu bisa rasa suka sama dia. Pikirkanlah hal-hal yang baik dari dia. Jangan pikirkan terus jelek-jeleknya dia aja. Pikirkan baik, dan kamu bisa merasa senang. Kita mau ikuti firman Tuhan, jadi belajar. Ya, berubah. Tuhan bilang kita mau bawa semua orang supaya mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jadi ketika kita ketemu sama lerasi kita ya, cengcia gitu loh. Nah cengcia atau teman baik kita, aku harus kasih tahu dia tentang Tuhan Yesus. Jangan dia bilang tak mungkin dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Kamu pun dulu orang bilang tak mungkin kamu percaya sama Tuhan Yesus. Betul tak? Ya. Mana orang pikir kamu bisa jadi Kristen, tapi kamu Kristen sekarang. Berarti bisa. Tak ada orang yang tak bisa. Jadi kita jangan kita yang putuskan dia bisa atau tidak bisa. Ya, jangan kita putuskan. Tapi kita kasih tahu dia, biar dia putuskan sendiri. Dia mau tidak percaya sama Yesus. Ketemu orang, kita bilang, aku harus kasih tahu sama dia tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi kita dalam hidup ini, kita mau lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, itulah cara kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tak usah kita khawatirkan tentang makan dan minum itu. Tuhan akan cukupkan. Pada waktunya Tuhan akan berikan kita. Tapi kita cari hal yang lebih besar.
Yang lebih penting, yang punya nilai kekal, cari Tuhan. Nah, jadi apa kita bicara pagi hari ini? Cukup, saya udah mau berhenti bicara. Tak boleh kelamaan ya. Nanti ada yang sudah tutup mata, ngantuk ini. Buka mata lagi. Tak apa. Kita semua capek. Aku kadang-kadang juga mau tutup mata juga. Kalau dengar orang ngomong kelamaan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari hal-hal tentang Tuhan. Cari kita mau beribadah, mau ikuti Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Dan semuanya itu, makanan minuman akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan untuk kita. Ya, jadi kiranya Tuhan menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk janji-Mu. Maka bantulah kami Tuhan, setiap keluarga, supaya Tuhan berikan kami makanan dan minuman pada waktunya. Sebaliknya Tuhan juga tolong kami, agar setiap hari kami mau beribadah kepadamu. Dan hari Minggu kami mau beribadah kepadamu di gereja. Dan juga kami selalu mau berubah, melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa Surgawi, berkatilah semua orang tua kami ini dengan kekuatan dan kesehatan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan. Amin.